Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bu Nurjanti selaku dosen pengampu mata kuliah bela negara. Di sini kami kelompok 3 akan membahas materi mengenai kesadaran bela negara menurut perspektif bidang ilmu manajemen, khususnya di era globalisasi saat ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Fitriadi Anggraini, NPM 089, Novi Rahmawati, NPM 090, Fitri Koirunisa, NPM 092, Sukma Alexander Putri, NPM 097, Michael Daniel Pinontoan, NPM 0 NPM 108, dan Sinta Nuraini, NPM 144. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya kedaulatan dan kemerdekaannya yang selalu terancam dan agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dalam undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Next. Nilai-nilai bela negara itu ada 5. Yang pertama itu cinta kepada tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan negara. Yang ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk berbangsa dan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara baik secara fisik, psikis maupun fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesadaran bela negara menurut perspektif bidang ilmu manajemen. Sejalan dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang memang memerlukan investasi mental, demikian sesungguhnya di lingkungan dunia internasional pun. Suatu negara memerlukan perjuangan seluruh anak bangsa dalam mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya. Apalagi mahasiswa seperti kita untuk mencapai atau mempertahankan kelestarian teritorialitas atau kedaulatan teritorialnya yang meliputi pembangunan internal dengan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, menciptakan generasi baru yang lebih unggul kualitasnya daripada generasi sebelumnya, serta menciptakan rasa persatuan di kalangan anak bangsa dan tentunya mahasiswa. Pembangunan eksternal mengokohkan pengakuan kedaulatan teritorial yang sejatinya adalah bela negara, melakukan perjuangan eksternal untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan teritorial dari negara-negara atau bangsa-bangsa lain di dunia, yang sangat diperlukan sebagai landasan dalam perumusan ketentuan bagi tata hubungan dan kerjasama antar masyarakat bangsa-bangsa. Globalisasi di bidang ekonomi manajemen. Penguasaan kedaulatan suatu bangsa atas bangsa lain bukan hanya terbatas pada hegemoni militer dan pendudukan wilayah secara fisik. Pola-pola hegemoni yang demikian sebenarnya telah mulai ditinggalkan. Karena di akhir abad 20, berbagai aneka sistem kehidupan manusia telah bermetamorfosa menjadi satu bentuk. Tanpa sekat atau batas-batas negara, bangsa setelah munculnya idea globalisasi dalam perekonomian sejagat. Bila kita tidak waspada, sejatinya globalisme ekonomi merupakan sublimasi atau usaha pengalihan hasrat yang bersifat primitif atau hegemoni militer ke model yang dapat diterima masyarakat, yaitu globalisasi ekonomi.
titik kewaspadaan kita dalam konteks globalisasi karena peran dan efektivitas negara bangsa mulai berkurang. Negara bangsa yang dicirikan adanya rakyat, teritorial atau wilayah, pemerintah, dan pengakuan internasional perlahan mulai kehilangan fungsinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Benarkah globalisme telah mereduksi kedaulatan suatu negara? Menurut Kenichi Ohmae dalam The End of the Nation State, Hancurnya Negara Bangsa, cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tereduksinya kedaulatan atau hilangnya kedaulatan teritorial akibat perkembangan globalisasi perekonomian dunia adalah dengan mengamati pengaruh dari apa yang disebut 4I yang menentukan. I pertama, pasar modal di sebagian besar negara maju adalah sama dengan kelebihan dana untuk investasi. Masalahnya adalah bahwa kesempatan-kesempatan investasi yang menjanjikan dan sangat sesuai seringkali tidak bisa ditemukan pada wilayah yang sama di mana uang ini ada. Karena itulah pasar-pasar modal dikembangkan sebagai sebuah varietas mekanisme yang luas untuk memindahkan triliunan dana simpanan itu melalui batas-batas nasional. Yang kedua, industri juga jauh lebih global dalam orientasi sekarang ketimbang orientasinya satu dasawarsa yang lalu. Pada masa lalu, kepentingan dari pemerintahan jelas menjadi persoalan. Perusahaan harus melakukan banyak kesepakatan dengan banyak pemerintah untuk memasarkan berbagai sumber daya dan keterampilan untuk ditukarkan agar bisa memperoleh akses istimewa ke pasar-pasar lokal. Ini juga telah berubah. Strategi berbagai perusahaan multinasional modern tidak lagi dibentuk dan dikondisikan oleh alasan-alasan bangsa, tetapi lebih oleh hasrat dan kebutuhan untuk melayani pasar-pasar yang atraktif dimanapun mereka berada, dan untuk menguras berbagai sumber daya dimanapun adanya. Dan yang ketiga, teknologi informasi hingga kini memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi di berbagai belahan dunia tanpa harus membangun seluruh sistem bisnis di tiap-tiap negara di mana ia memiliki perwakilan. Dan yang terakhir, I keempat, para konsumen individual. Dengan akses informasi yang lebih baik mengenai gaya hidup di seluruh belahan dunia, keinginan membeli mereka tidak lagi dikondisikan oleh larangan-larangan pemerintah untuk membeli produk-produk Amerika atau Prancis atau Jepang. Misalnya hanya karena asosiasi-asosiasi dagang nasional mereka supaya tidak tersaingi, para konsumer semakin menginginkan produk-produk yang terbaik dan termurah, tidak masalah dari mana asalnya produk tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari pemikiran di atas terlihat bahwa kecenderungan menurunnya peran negara sebagai akibat proses globalisasi, negara telah kehilangan roh penentu kebijakan sentral bagi pelaku-pelaku ekonominya, termasuk di dalamnya kehilangan kemampuan untuk menjaga wilayah teritorialnya dari sebuah produk-produk asing. Pesan moral yang paling penting dalam merespon globalisme ini sebenarnya bukan pada tataran setuju atau tidak setuju, tetapi lebih pada bagaimana mempersiapkan segenap warga negara untuk menghadapi wujud globalisasi ini tanpa harus menggadaikan kedaulatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teritorial dalam konteks pertahanan keamanan. Sebagai mahasiswa di bidang ilmu ekonomi manajemen, kita harus mampu membangkitkan kesadaran bela negara di kalangan sesama mahasiswa ataupun bahkan di seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya, seperti dalam memasarkan suatu produk, membuat produk, apakah produknya berkualitas atau tidak. Selain itu, kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, seperti membeli produk-produk UMKM. Bentuk lain yang dapat dilakukan adalah melalui gelar pendidikan yang akan kita dapatkan dalam menempuh pendidikan di universitas dan mengikuti pelatihan kader bela negara secara nasional yang saat ini sudah sangat penting pelaksanaannya. Terlebih di era ekonomi global di mana kedaulatan ekonomi negara semakin kecil seiring melemahnya komitmen masyarakat terhadap Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengalir dari lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila yang merupakan distorsi nasionalisme. Nah, dalam konteks ini kita itu dapat melihat ternyata ada dua faktor penyebabnya, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternalnya itu berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme yang mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Nah, untuk faktor internalnya yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian, pernyataan seperti ini itu muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak dari kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis dan malah menjadi benteng ketahanan ekonomi terkait krisis ekonomi 1998 itu. Kemudian sudah menjadi fakta bahwa ketahanan sebuah negara akan menguat jika ia mempunyai ketahanan ekonomi yang kokoh. Begitu pula sebaliknya, kalau ketahanan sebuah negara akan rapuh jika ekonomi di negara itu melemah gitu. Kemudian, banyak negara yang tercerai-berai karena diawali dengan ekonomi yang rapuh atau ketidakstabilan dalam pembangunan. Nah, dalam soal ekonomi, kini kita harus menghadapi kenyataan baru yaitu keterbukaan globalisasi ekonomi. Kalau di zaman dahulu ketika perekonomian suatu negara mengalami kekurangan, ia bisa melakukan penjajahan ke negara lain. Nah, kalau sekarang negara yang kesulitan sumber daya alamnya harus mampu mendatangkan sumber daya ekonomi atau investasi asing ke negaranya sendiri. Paralel dengan semangat kedaulatan ekonomi dalam menghadapi keterbukaan ekonomi sejagat, maka menjadi sebuah keniscayaan ketika ruh ekonomi Pancasila harus menjadi pedoman kebijakan ekonomi nasional. Selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berkemanusiaan, berkerakyataan, serta mendukung perwujudan persatuan Indonesia. Sistem ekonomi yang berketuhanan adalah ekonomi yang memperhatikan etika dan kepedulian sosial sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap keutuhan yang Maha Esa. Kemudian sistem ekonomi yang berkemanusiaan itu artinya sistem ekonomi yang menjadikan manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek, apalagi sebagai komoditi, sebagaimana diamanatkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sistem ekonomi yang berkerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat, bagaimana diamanatkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Sistem ekonomi yang berkeadilan adalah sistem ekonomi yang mampu memaksimalkan pemerataan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.